Assalamualaikum. Salam. Pak RW, Adik. mau curhat bentar nih Pak RW. Dari mana? Dari rumah. Nggak ada kopinya nih. Mau pesan kopi? Nggak. Don, kopi ya Don. Gini nih Pak RW. Kalau bahasa sekarang mah nih, saya kayaknya lagi falling in love lagi nih Pak RW. Ada Iya. apa? Iya, rasa-rasa pengen kawin lagi gitu kayaknya. Atau orang mau puber kedua? Iya. Kalau masalah poligami gitu menurut agama gimana sih? Poligami, ya kan begini. Kalau orang kan suka laki-laki itu kan jatahnya 4 katanya kan gitu. Ya patokannya biasa pasti orang kalau bicara poligami itu selalu ayatnya yang dipakai adalah surat An-Nisa. Nah, kalau surat An-Nisa memang ada perintah fankihu ma tobalakum minan nisa. Artinya nikahilah wanita lain, yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Tapi kadang-kadang ya egonya laki-laki kan gitu ya. Akhirnya jadi bawa ke imbas kepada perasaannya perempuan. Karena laki-laki merasa dia punya hak untuk yang keempat, ya akhirnya berusahalah untuk yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Kalau poligami ya silakan saja, tapi ketika orang mau melakukan poligami dasarnya apa dulu kan gitu. Kalau memang dasarnya surat An-Nisa tadi, ya ayo kita buka lagi surat An-Nisa. Misalnya surat An-Nisa itu ngomongnya begini. Kalau ayat kan biasanya kan pasti ada sebab akibat ya. Kenapa ada perintah? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa kan gitu. Jangan sebabnya karena duitnya udah banyak, akhirnya pengen nikah lagi. Karena ada yang cakepan, pengen nikah lagi dan seterusnya. Nah, coba misalnya kalau menurut surat An-Nisa itu begini. Ayatnya ya. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Landasannya atau dasarnya adalah jika kamu takut tidak bisa berbuat adil pada anak yatim. Jadi alasannya ada di situ dulu. Karena takut tidak bisa berbuat adil pada anak yatim, maka nikahilah wanita lain. Yang kedua, ketiga atau yang keempat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika takut tidak bisa berbuat adil juga akibat dari poligami itu, maka cukup satu saja. Jadi dasarnya itu dulu. Nah sekarang kalau orang mau berpoligami, kalau misalnya zaman Nabi ya, zaman Nabi itu begini. Ketika misalnya ada sahabat-sahabat Nabi yang diajak berperang sama Nabi, diperintah lah kata Allah ya. Mereka berperang bela agama, bela negara. Kemudian tiba-tiba dalam peperangan mereka gugur. Maka ketika mereka gugur dalam perang, mereka jadi syuhada. Maka problem negara adalah istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Selanjutnya siapa yang harus menaungi, melindungi istri dan anaknya si para syuhada itu? Maka Nabi kadang-kadang ngajak atau ngasih tahu kepada sahabat-sahabatnya untuk mengambil alih tanggung jawab. Siapa nih yang mau menikahi si janda ini agar anak yatimnya bisa terlindungi gitu. Nah begini Pak RW, bukannya kalau yatim mah bonus gitu ya? Kita mah kan tetap ngincer emaknya gitu. Justru apa salah juga? Justru permasalahannya bukan karena ayatnya kan ngomong bukan soal emaknya, bukan soal janda, tapi soal yatimnya. Nah terus begini nih Pak RW, misalkan oke lah kita berpatokan sama ayat tersebut kan. Nah tapi kembali ke rumah tangga kita nih, walaupun itu benar, bini nerima apa kagak tuh masalahnya tuh. Iya artinya kan kalau ada sesuatu maka ya katakanlah baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya juga kan harus dikasih pemahaman dulu. Jadi jangan ngomongin soal perasaan nih, kalau perasaan agak susah. Tapi kita kan ngomong soal agama, ngomong soal ayat. Maka kembali lagi kepada ayatnya dulu. Ketika ada perintah menikah lagi untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dasarnya adalah karena kita ingin menyantuni anak yatim. Misalnya begini, kalau saya takut tidak bisa berbuat adil pada anak yatim, misalnya contohnya beginilah. Ada tetangga saya yatim, ibunya janda. Nah, saya bisa nggak berbuat adil kepada anak yatim tetangga saya? Saya punya anak nih.
anak saya misalnya setiap hari saya kasih uang jajan 10.000. Ke anak yatim kan belum tentu setiap hari, ya. Mungkin juga 10.000-nya sebulan sekali, mungkin juga barangkali 10.000-nya setahun sekali kalau ada santunan yatim doang kan gitu ya. Tapi kalau misalnya karena saya khawatir ini ada sebelah ada anak yatim, maka kalau yatimnya saya angkat jadi anak saya, maka otomatis ibunya juga dijadikan istri saya yang kedua, yang ketiga dan seterusnya kan begitu. Sehingga kalau ibunya sudah dinikahi, anaknya menjadi anak kita, otomatis kan perlakuannya akan sama, sehingga orang bisa berbuat adil kepada anak yatim itu. Tapi ini catatan ya, kalau memang berbuat seperti itu nggak bisa juga, cukup satu saja, jangan nambah gitu. Berarti niat saya salah dong nih, Pak. Ya kalau kita mau berbuat baik ya niatnya diluruskan dulu kan gitu. Atau misalnya begini, kalau misalnya sekarang ada orang menikah lagi kan gitu. Nah, menikah lagi, misalnya menikahnya bukan dengan janda, kan gitu ya. Artinya menikah, yang pertama dia dapat misalnya gadis, yang kedua dia nikah lagi dengan gadis, atau mungkin karena kebanyakan duit dia, yang ketiga juga, dan seterusnya begitu dengan gadis. Itu saya nggak tahu itu patokan atau dasarnya apa. Karena orang diperintahkan untuk yang kedua, yang ketiga itu karena dasarnya adalah ada anak yatim, gitu. Jadi kalaupun sekarang mereka menikah lagi, ya apakah itu karena hawa nafsu, apakah karena ngelihat yang bahenol atau apa ya, saya nggak bisa menjelaskan itu. Tapi yang dari patokan surat An-Nisa adalah orang boleh melakukan nikah lagi yang kedua, yang ketiga karena dasar ada anak yatim. Jadi bukan soal ya, nanti kasih tahu orang rumah. Ini bukan bicara soal perasaan laki-laki dan perempuan. Memang kadang-kadang perempuan juga karena egonya, karena perasaannya seolah-olah ini punya dia, nggak boleh diambil orang lain kan gitu. Padahal laki-laki harus mengayomi kan gitu. Iya dah Pak RW, kalau gitu berarti falling in love saya batalin dulu dah, saya tunda dulu. Bilang juga sama orang rumah, laki-laki itu kan di rumah jadi imam kan gitu. Kalau imam kan cuma ada satu, kalau makmum kan boleh banyak. Tapi banyaknya itu yang perintah tadi adalah karena kasusnya anak yatim. Jadi kalau kita mau melindungi anak yatim, ya silahkan nikahi. Berarti jadinya posisinya terbalik dong, Pak RW. Yang tadinya nikahin janda bonusnya yatim, berarti kalau menurut ayat nyantunin yatim bonus janda. Iya dong Pak RW. Makasih banyak Pak RW ya. Ya, Assalamualaikum. Ya teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kasus anak yatim ini dilakukan atau ambil alih menurut surat An-Nisa itu tadi, maka sebetulnya baik masyarakat, baik pemerintah itu sebenarnya nggak ada lagi permasalahan dengan yatim piatu. Jadi nggak perlu lagi ada penyantunan yatim piatu lah atau panitia apalah segala macam, sehingga ketika ada kasus anak yatim itu nanti ada orang Islam lain yang menyantuni dia, mengangkat dia sebagai anaknya, atau mengangkat dia sebagai, ya mungkin sekaligus juga ibunya diangkat sebagai istrinya, sehingga pemerintah atau yayasan nggak perlu lagi ada yayasan yatim apa selanjutnya, sehingga nggak ada perlu lagi ada santunan dan santunan. Kenapa? Karena sudah terakomodasi, sudah terlindungi, sudah ada yang menyantuni. Nah, tinggal tugas pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga orang punya penghasilan yang lebih baik, sehingga dia punya kemampuan untuk menyantuni anak yatim. Sekira gitu, terima kasih. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata.